Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizka dari program studi PGSD 4B NPM 19160075. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis yang saya lakukan terhadap mata kuliah pendidikan matematika di SD kelas lanjut. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang terkait dengan pendidikan matematika di SD kelas lanjut ini. Ada beberapa bab, yaitu bab 2 tentang pengenalan dengan bilangan, bab 3 yaitu kegiatan sehari-hari dengan waktu, bab 4 yaitu satuan pengukuran panjang, bab 5 ada bangun ruang, dan bab 6 pengukuran berat. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi bab 2 yaitu perkenalan dengan bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Adapun contoh dan jenis-jenis dari bilangan. Yang pertama ada bilangan asli yang dilambangkan dengan huruf N, yang merupakan bilangan yang bernilai positif. Contohnya yaitu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua ada bilangan cacah. Bilangan cacah ini disimbolkan dengan huruf W, yaitu merupakan bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan cacah ini dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga ada bilangan bulat yang dilambangkan dengan huruf Z, di mana semua bilangan yang bernilai positif dan negatif termasuk angka 0 itu yang bukan desimal. Contohnya yaitu negatif 2 atau min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu bilangan prima. Bilangan prima ini adalah bilangan yang lebih besar dari 1 yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri, serta tidak dapat dibagi dengan bilangan yang lainnya. Contohnya itu ada bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Di sini ada operasi hitung bilangan bulat yang terdiri dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh penjumlahan yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Contoh dari pengurangan yaitu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Contoh perkalian yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8. Adapun contoh pembagian yaitu 18 dibagi dengan 3 sama dengan 6. Membaca dan menulis lambang bilangan. Lambang bilangan itu berupa angka. Jadi kalau 1 dibaca dengan 1, SATU. Kalau 2 dibaca dengan 2, DUA. Begitupun seterusnya. Adapun materi selanjutnya yaitu mengurutkan bilangan dari terkecil hingga terbesar. Di sini ada angka acak yaitu merupakan 3, 2, 6, 1, 5, 4, dan 7. Mari kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Adapun mengurutkan bilangan dari terbesar ke terkecil. Di sini saya memiliki angka 12, 6, 15, 7, 8, 10, 16, 9, dan 5. Mari kita urutkan dari terbesar ke terkecil, yaitu 17, 16, 15, 12, 10, 9, 8, 6, dan 5. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu bab 3, kegiatan sehari-hari tentang waktu. Waktu atau masa menurut KBBI adalah seluruh jenis rangkaian
saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Jenis-jenis pengukuran waktu adalah yang pertama jam matahari, jam analog, jam digital, dan lain-lain. Skala waktu diukur dengan satuan detik, menit, dan jam. Cara membaca jam yang pertama adalah pada jarum panjang sebagai penunjuk menit, pada jarum pendek sebagai penunjuk jam, dan pada jarum yang paling kecil yaitu penunjuk detik. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3600 menit, dan 1 hari sama dengan 24 jam. Menentukan waktu siang dan malam. Di sini saya akan menjelaskan dari pukul 00.00 tengah malam sampai pukul 11.59 siang hari adalah waktu yang ditulis sebagai AM. Sedangkan pada pukul 12 siang sampai pukul 23.59 tengah malam ditulis dengan PM. Selanjutnya ada batas-batas waktu pagi, siang, sore, petang, dan malam. Pagi dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Siang hari berlangsung antara pukul 10 sampai pukul 13.00. Sore beranjak dari pukul 13.00 sampai pukul 16.00. Sedangkan petang dimulai dari pukul 18.00 sampai pukul 19.00. Malam hari berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Jika disebutkan pada pukul 8 pagi, maka penulisannya yaitu 8 AM. Sedangkan jika disebutkan pada pukul 2 siang, maka penulisannya 14.00 PM. Menentukan lama sebentar kegiatan berlangsung. Contohnya, Siska berangkat ke sekolah pada pukul 7 pagi dan tiba di sekolah pada pukul 7:15. Maka waktu perjalanan Siska ke sekolah yaitu 15 menit. Itu menunjukkan bahwasannya kegiatan itu berlangsung sebentar. Contoh lainnya yaitu ayah mulai bekerja pada pukul 7 pagi dan berakhir pada pukul 12 siang. Maka waktu ayah bekerja ialah selama 5 jam. Berarti itu menunjukkan bahwasannya kegiatan itu berlangsung lama. Nama-nama hari dan bulan. 1 minggu sama dengan 7 hari, yang terdiri dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sedangkan nama-nama bulan yang terdiri dari 1 tahun, yaitu 12 bulan, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Baik, materi yang ketiga yaitu bab 4 tentang satuan pengukuran panjang. Pengukuran panjang yaitu membandingkan panjang sesuatu dengan panjang sesuatu yang panjangnya sudah diketahui yang dijadikan sebagai patokan. Besaran panjang itu memiliki banyak nama, diantaranya ada tebal, tinggi, lebar, dan kedalaman. Satuan panjang adalah meter, dan alat ukur panjang yang sering banyak digunakan diantaranya ialah mistar, rolmeter, pita, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Tanggal satuan panjang terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jika naik dibagi 10, jika turun dikali dengan 10. Jenis satuan baku dan tidak baku pada pengukuran panjang. Satuan baku yaitu terdiri dari penggaris dan meteran, sedangkan satuan tidak baku yaitu jengkal, hesta, dan deka. Panjang dan pendek. Ada dua buah benda
yang terdiri dari pensil dan penghapus. Di mana manakah yang lebih panjang dan manakah yang lebih pendek? Tentu kita bisa melihat pensil lebih panjang dan penghapus lebih pendek. Membandingkan tinggi rendah. Dalam penerapannya di dalam kelas, bagaimana cara membandingkan tinggi rendah? Yaitu dengan menggunakan media yang ada di dalam kelas ataupun dengan membandingkan tinggi rendah ini secara langsung dengan membandingkan tinggi badan siswa yang ada di dalam kelas antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Selanjutnya materi yang keempat yaitu pada bab 5 tentang bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu bangun yang bentuknya 3 dimensi. Ia memiliki ruang, isi, dan volume. Macam-macam bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Kubus itu suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Rumus pada kubus yaitu volume, sisi kali sisi kali sisi, luas permukaan yaitu 6 kali sisi kali sisi, panjang diagonal sisi akar 2, panjang diagonal ruang sisi akar 3, luas bidang diagonal yaitu sisi pangkat 2 akar 2. Yang kedua ada balok. Balok merupakan suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4. Rumus balok yaitu pada volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sedangkan luas permukaan yaitu 2 dikali dengan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Yang ketiga ada tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang tersusun dari 3 buah sisi yaitu 2 buah lingkaran yang mempunyai ukuran yang sama antara atas dan bawah dan 1 segi 4 yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Yang keempat ada kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang memiliki 2 sisi yaitu lingkaran dan sebuah bidang lengkung. Yang keempat yaitu kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang memiliki 2 sisi yaitu lingkaran dan sebuah bidang lengkung. Rumus kerucut ini ada volume. Volume sama dengan V sepertiga dikali P dikali R dikali T. Atau V sama dengan 1/3 dikali P dikali R kuadrat dikali T. Sedangkan luas permukaan kerucut ada L. L sama dengan LA ditambah LS sama dengan P dikali R kuadrat ditambah P dikali R dikali S. P itu sama dengan 22/7 atau 3,14. Yang kelima ada 5 segitiga. 5 segitiga merupakan bangun ruang berjenis limas yang mempunyai sisi alas berbentuk segitiga. Yang keenam ada bola. Bola merupakan bangun ruang yang berbentuk bulat sempurna. Rumus bola itu ada volume di sini. V sama dengan 4/3 dikali P dikali R pangkat 3. Selanjutnya yaitu ada bola. Bola merupakan bangun ruang yang berbentuk bulat sempurna yang memiliki volume, luas permukaan, dan jari-jari. Yang ketujuh ada prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang terdiri dari atap alas dengan berbentuk segi N yang koheren berserta dipisahkan oleh sisi-sisi tegak berbentuk segi 4. Rumus prisma yaitu V sama dengan luas alas kali tinggi, yaitu rumus tingginya yaitu jika diketahui dengan volumenya. T sama dengan V dibagi luas alas. Yang ketujuh yaitu luas alas atau L. L sama dengan T dikali A1 ditambah A2 dan seterusnya ditambah 2 dikali LA, kemudian diturunkan kembali menjadi L sama dengan T dikali keliling alas ditambah 2 kali LA. Materi yang kelima ataupun yang terakhir yaitu bab 6.
Bab 6 ini masuk dengan pengukuran berat. Satuan berat merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Satuan berat terdiri dari ons, kuintal, gram, dan pon. Tanggal satuan berat itu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Jika naik dibagi 10, jika turun dikali 10. Satuan pengukuran berat terdiri dari dua jenis, yaitu satuan baku. Satuan baku yaitu satuan yang sudah ditetapkan secara internasional sebagai satuan pengukuran secara ilmiah berdasarkan suatu standar dan menggunakan alat ukur yang seragam. Misalnya yaitu timbangan. Yang kedua ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu satuan pemakaiannya tidak umum. Ukurannya dapat berubah-ubah atau tidak tetap. Misalnya segenggam, secangkir, semangkuk, sekobok, dan lain-lain. Adapun satuan berat itu terdiri dari 1 kuintal yang sama dengan 100 kg, 1 ton, 10 kuintal, 1 kilo sama dengan 10 ons atau 1000 gram, 1 ons sama dengan 500 gram atau 1 atau dekagram, dan 1 gram sama dengan 100 centigram sama dengan 1000 miligram. Bagaimana cara mengenal berat dan ringan? Yaitu dengan cara melihat massa pada suatu benda tersebut. Kita dapat memperkirakan apakah berat dan ringan itu dengan cara menjinjing dan membawa, serta dapat mengetahui perbedaan pada suatu benda itu juga dengan dapat melihat perbandingan ukuran dari kedua benda yang kita ingin ketahui mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Menimbang untuk mengukur berat. Terdapat beberapa alat ukur berat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu timbangan dua lengan atau neraca, timbangan duduk, timbangan badan, timbangan gantung, dan timbangan kodok. Membandingkan berat benda dengan menggunakan timbangan atau neraca. Timbangan yang garisnya lurus menandakan dua buah benda itu dibandingkan sama beratnya. Membandingkan berat secara langsung, contohnya bisa menggunakan permainan jungkit-jungkit yang dinaiki oleh dua anak. Di sana kita dapat melihat anak mana yang lebih berat dan anak mana yang lebih ringan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.